Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mendiskusikan mengenai esensi dan argensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewangga Mukti Wibawa dengan NIM 208. Saya Irsyad Hairullah dengan NIM 176. Saya Arya Diva Bagus Saputra dengan NIM 186. Saya Erisa Trianida dengan NIM 193. Saya Barita Panuju Luhur dengan NIM 204. Saya Najla Diva dengan NIM 205. Baiklah teman-teman, pertama kita mendiskusikan tentang esensi sistem filsafat. Apakah teman-teman mempunyai pendapat tentang esensi sistem filsafat? Menurut saya, esensi Pancasila sendiri sebagai sistem filsafat terletak pada sila-sila Pancasila. Contohnya, pada sila pertama, sila ketuhanan, terletak keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang artinya setiap makhluk hidup, termasuk warga negara, itu harus memiliki kesadaran yang otonom dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Yang artinya kebebasan itu selalu dihadapkan pada tanggung jawab, dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Nah, apakah ada pendapat lain atau tambahan dari teman-teman sekalian? Izinkan saya berpendapat pada sila kedua, yaitu sila kemanusiaan itu sendiri adalah manusia monopluralis. Nah, monodualis sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu susunan kodrat, jiwa raga, kemudian ada sifat kodrat, makhluk individu sosial, kedudukan kodrat, makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan. Untuk sila berikutnya nih, apakah ada yang bisa berpendapat? Ya, sila ketiga, hakikat sila ketiga yaitu sila persatuan. Sila persatuan ini berkaitan dengan rasa kebangsaan, yang dimana rasa kebangsaan ini bisa diwujudkan dengan sikap cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini adalah mencintai eh, produk-produk, contohnya seperti mencintai produk-produk buatan lokal, lalu mencintai sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, dan lain sebagainya. Nah, cinta tanah air ini dibagi 3 jenis. Yang pertama itu tanah air real, yang kedua ada tanah air formal, yang ketiga itu ada tanah air mental. Nah, buat yang real ini adalah bumi, yaitu tempat kita sekarang berdiskusi, tempat kita dilahirkan, tempat kita dibesarkan, tempat kita eh, kegiatan sehari-hari, yaitu namanya tanah air real. Mungkin ada yang tahu tanah air formal sama tanah air mental. Yang disebutin tadi sama Irsyad tentang tanah air formal, itu aku punya sedikit banyak tahu lah. Tanah air formal tuh kayak negara bangsa yang berundang-undang dasar seperti saya, kalian itu sebagai salah satu seorang warganya gitu, yang bisa membuat undang-undang, menggaris hukum, terus menata dan mengatur hak serta kewajiban, mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan dan menghukum warganya, memberikan paspor atau surat pengenal lainnya gitu. Itu sih. Yang lain? Mungkin aku bisa jelasin tentang tanah air mental yang disebutin sama Irsa tadi. Tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, yang artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu yang pertama keadilan distributif, yang kedua legal, dan yang ketiga komutatif. Untuk keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Kalau untuk keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara, atau dinamakan keadilan bertaat. Untuk keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara.
Nah, Udah sih yang itu kedua, aja. kita akan menjelaskan mengenai agensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Di dalam agensi Pancasila sebagai sistem filsafat, terdapat hal-hal penting yang sangat argen bagi perkembangan Pancasila. Apakah teman-teman di sini memiliki pendapat? Saya berpendapat meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara materi maupun spiritual. Apakah ada yang mau menambah? Mungkin saya bisa melengkapi yang dijelaskan Nadifa tadi. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga nantinya mampu dalam menghadapi berbagai ideologi yang ada di dunia ini. Tuh. Saya ingin memberi tambahan dalam urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat ini dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesenjangan rakyat banyak. Oke. Sedikit tambahan lagi nih. Pancasila sebagai sistem filsafat juga bisa menjadi pandangan hidup sekaligus juga pola pikir untuk bangsa Indonesia. Karena dengan Pancasila sebagai sistem filsafat, kita bisa mengimbangkan dan konsistensi antara pemikiran dan tindakan. Karena zaman sekarang ini sangat bahaya kalau misalnya kedua komponen tersebut tidak seimbang, dapat merusak lingkungan. Seperti contohnya berani berbuat tapi tidak mau bertanggung jawab. Mungkin itu dari saya cukup ya. Apakah teman-teman di sini ada yang ingin menambahkan lagi? Jika tidak, saya akan menyimpulkan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Yang pertama, untuk esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada sila-sila Pancasila. Yang pertama pada sila ketuhanan, yaitu keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Lalu sila kedua, yaitu sila kemanusiaan. Hakikat sila kemanusiaan adalah sila monopolaris yang terdiri atas tiga modualis, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Lalu sila ketiga, pada hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Lalu sila keempat, sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Dan sila terakhir, yaitu sila kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam tiga aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Yang kedua yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Di dalam urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, terdapat hal-hal penting yang sangat argen bagi perkembangan Pancasila. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kedua, membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai bangsa Indonesia. Ketiga, menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Keempat, menjadi way of life, sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Sekian diskusi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Terima kasih guys. Thank you.